penegak hukum menyampaikan bahwa berdasarkan hasil temuan BPK, gitu ya kan? Nah, di BPK sendiri katanya nggak ada. Nah, itu kan tidak ada kerugian, kan Berarti gitu. bukan BPK yang sebenarnya kali, berdasarkan ketemuan Bapak. Bukan BPK, Bapak. Ya. BPK itu Bapak ya? Bapak siapa tuh? Yang pulang kampung kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gua dan Coki di podcast Pejuang. Segmen kolom komentar pedas-pedas. Oke guys, apa nih Cok yang lagi rame nih? Sian gua Tom Lembong ya dah. Tom Lembong ya? Kenapa dengan Tom Lembong? Nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada hujan, tau masuk, gila. Kaget bro semua orang. Kaget ya? Orang terdekatnya panis loh. Kasus tahun 2015. Iya. Satu tahun setelah 3 kali musim duren. Baru di ramen lagi, ada apa ya? Nah, itulah yang jadi pertanyaan publik gitu kan. Ini kasus di tahun 2015. Hati-hati lu, dekat panis tak kena kayak Tom. Jadi takut gua. Lu nggak pernah di pemerintahan kan? Nggak pernah di pemerintahan kan? Nggak pernah dong. Aman berarti. Tapi kita seenggaknya harus menjilat dikit, Cok. Iya, emang sekarang lagi zamannya jilat menjilat. Kalau nggak jilat, masuk. Tapi Cok ya, biar bagaimanapun tentunya ya terkait Tom Lembong ini harus kita kawal sama-sama dong. Oh iya. Iya nggak? Supaya supremasi hukumnya ini gitu kan. Lu tau nggak supremasi hukum apa? Wah, ya. Hah? Penegakan hukum. Penegakan hukum. Ya, rule of law. Tau nggak lu rule of law? Oke. Ya gua anggap tahu. Lu jangan makin malu gua. Anggapnya gua tahu gitu, jangan kesana merendahin gua. Bukan. Ngerendahin maksud gua nih biar lu paham ya. Gua juga sebenarnya nggak tahu, Cok. Ya gini, jadi sementahun lah bahasanya itu, sementahun gebrakannya memang oke lah untuk rezimnya 08 nih gitu kan. Rezimnya 08 ini gebrakannya memang luar biasa gitu kan. Ada beberapa rentetan peristiwa gitu kan terkait persoalan hukum. Nah gitu. Cuman yang menjadi perhatian publik ini salah satunya adalah kasus Tom Lembong. Soal apa? Impor gula. Berarti Gitu. yang kemarin sama Pak Anies sekarang gabung ke mereka aman dong. Ya itu yang jadi. Kayak ketua umum siapa tuh yang mantan di Pilpres? Siapa? Siapa namanya? Cimin. Nah, Cimin aman dong Cimin. Cimin. Aman. Pantesan buru-buru pindah. Ya kan spekulasi publik kan. Belut juga berarti dia. Hah? Belut juga. Lu. Kalau di Bojong tuh bahasanya berang-berang. Berang-berang. Nah, dengan rentetan peristiwa terutama kasus Tom Lembong ini menimbulkan banyak spekulasi publik. Ya kan? Kenapa spekulasi publik ini bermunculan? Padahal yang digaungkan adalah kasus korupsi, ya kan? Disematkan kepada Tom Lembong adalah seorang koruptor, gitu kan? Dengan kasus impor gula yang menurut dari penegak hukum ini merugikan negara 400 miliar, gitu kan? 400 miliar. Nah, tanda kutip nih, 400 miliar itu Cok, ya kan? Dari berbagai informasi yang beredar itu baru asumsi. Gitu kan. Nah, ini yang jadi pertanyaan, ya kan? Itu kan kejadian tahun 2015. Nah, itu pada penegak hukum pada kemana aja selama itu? Itu dia, gitu kan. Jadinya digaji. muncul nih spekulasi publik, gitu kan. Nah, spekulasi publik apa? Pak Tom ini adalah orang terdekatnya Pak Anies. Orang terdekatnya Pak Anies dan memposisikan diri sebagai oposisi. Gitu kan.
Nah, ini yang jadi apa namanya? Polemik di masyarakat. Polemik di masyarakat gitu kan. Ya sah-sah saja gitu kan. Nah, nggak mau kalah gitu kan, Cok. Dalam hal rezim dari pemerintahan yang sekarang ini nggak mau kalah. Nggak mau kalahnya gimana? Dari teman-teman partainya gitu kan, apa namanya, anak buahnya lah. Harus memperjelas kasus ini, penegak hukum. Jangan sampai disematkan bahwa ini adalah pesanan dari kekuasaan yang sekarang lah gitu, ya kan? Makanya harus kita kawal nih kasus ini. Nah, kalau berbicara kasus import, ya kebijakan loh, kebijakan import dari seorang menteri sepanjang 2015 sampai sekarang, sampai 2023, taruhlah akhirnya 2023 ya gitu kan. Nah, itu ada 5 menteri, Cok. Gitu kan. Mungkin kayak ini kali Tom Lembong dulu, ntar baru atur-atur comotin. Makanya itu dia. Nah, itu kan apa namanya? Tapi selama menjilat sih aman-aman aja. Gini loh, ya kan? Oke, gitu kan. Selama menjilat, yang dijilat ya siapa dulu nih? Itu. Nah sekarang mah, masa udah pulang kampung dijilat udah kagak ada manisnya. Ya kan takutnya nyangkut-nyangkut kayak yang ngono. Gitu kan. Yang udah di kampung biarin aja, ngapain lo kagak ada pangkatnya. Gitu, ya kan. Jilat yang lagi menjabat, begitu bro. Tapi kayaknya nggak bisa dijilat deh, Cok. Lu mana tahu? Oh, iya. Belum kelihatan ya. Belum kelihatan. Tapi sih, gue sih berdoa lah mudah-mudahan supremasi hukum ini benar-benar ditegakkan gitu kan. Karena tentunya ya kan, kalau memang salah ya benar harus dihukum. Tapi kalau memang tidak salah ya jangan diada-adakan salahnya gitu kan. Penting jangan ada lagi lah kriminalisasi. Karena udah mulai kebuka nih beberapa apa namanya, yang menurut informasi yang beredar itu fakta-fakta yang bermunculan nih, gitu kan. Fakta. Jadi penegak hukum menyampaikan bahwa berdasarkan hasil temuan BPK, gitu ya kan. Dan di BPK sendiri katanya nggak ada. Nah, itu kan tidak ada kerugian kan. Berarti gitu. bukan BPK yang sebenarnya kali. Berdasarkan ketemuan Bapak, bukan BPK, Bapak. BPK itu Bapak ya? Bapak siapa tuh? Mana yang Enggak. Wah, heran, Cok. Ya kan, udah pulang kampung aja kadang bikin masalah aja gitu. Masih kan. ada yang mau datang lagi calon gubernur ke sono minta dukungan. ini kita. Lo nyepet-nyepetin aja lo, enak aja. Emang apa acara gua? Bertarif loh. Dikit doang. Dikit. Sesuai banget ya. Gini loh, apa namanya? Seru nih, Cok. Asli seru. Gitu kan. Apa persepsi publik ini, waduh, pro kontra. Jadi buzzer ini bilang ya kan, koruptor kok. Berarti dengan kejadian sekarang ini Tom Lembong ditahan, bagaimana dengan pembentukan ormas yang akan dibuatkan? Di situ ada Tom Lembong, bro. Nah, gua masih deg-degan nih. Nah, itu dia, itu kan jadi spekulasinya ada yang ngaitin ke situ, gitu kan, ada yang ngaitin. Ya bukan ada yang ngaitin, gue juga bertanya-tanya, apakah dengan pengen bukanya partai atau ormas ini dihantam Tom Lembong malah jadi nanti kusut atau gimana kan gitu? Oh, kalau itu beda konteksnya, ya kan. Nah, kalau berbicara teman-teman kan juga banyak bertanya nih. Masalahnya kan Tom Lembong terkenal orang terdekatnya Pak Anies, begitu. Ya salah satu lah, gitu kan. Salah satu figur yang menjadi apa namanya, inspirasi lah di lingkungannya Pak Anies Baswedan gitu kan. Nah, kalau berbicara agenda itu tetap jalan kok, agenda itu. Nggak pengaruh ya? Iya, nggak pengaruh karena kan jadi teman-teman kan jadi pada tahu ya nggak? Iya, tetap jalan. Semangat. Karena itu agenda itu yang sudah tersusun dengan baik gitu kan. Tetap jalan, ada ataupun tidaknya ya. Sekarang lu bacain komentar-komentar lah, segmennya komen nggak ada komentar. Nanti dulu kita harus bedah dulu gitu kan. Enggak, kita lihat komentar netizen baru nanti kita ini lagi apa sih komentarnya. Ini gue mau satu menyampaikan, Cok, gitu kan. Tadi gue menyampaikan bahwa terkait nominal kerugian negara itu 400 miliar gitu kan. Nah, 400 miliar itu ya, itu keluar nilainya dari informasi yang beredar itu berdasarkan asumsi, sedangkan apa namanya,
menurut MK tidak boleh menetapkan seseorang dalam tindak pidana korupsi Ya itu. berarti harus ke pra-peradilan dong. Nah kan udah nih, udah diajuin. Udah diajuin? Kan. Udah dia. Adikku mau siapin 12 pengacara. Buat bantuin Tom Lembong. Udah banyak toh. Udah ada belum? Udah banyak. Nah, gua telepon dulu, gua Jadi- batalin dah. Mana semalam udah gua telepon. Ini pengacara mana yang lu telepon nih? Halo. Bang Paris batal bang. Oh, Bang Paris. Iya. Bukan. Bang Paris bukan. Paris Saharjo. Batal bang, batal udah ada bang. Oke, siap bang. Lo transfer balik yang gue udah transfer kemarin ya. Siap. Ngeri juga dia, Bang. Gitu ya kan. Nah, terus ternyata terungkap juga informasi yang beredar, permintaan import dari gula ini, ya kan? Siapa yang nyuruh? Nah, ini kan import gula berdasarkan permintaan gitu kan. Nah, itu ternyata ada beberapa instansi juga, lembaga yang Meminta. Iya, instansi negara gitu kan. Tahu gua pernah dengar. Kalau nggak salah aparat AP gitu ya. Beberapa tuh instansi terkait tuh, ya kan, yang apa namanya, yang meminta import gula ini untuk dipasok gitu kan. Nah itu dijelasin tuh spesifikasinya, datanya, instansinya gitu kan. Nah, lebih lucunya ya kan, dari 400 miliar itu yang diduga gitu kan kerugian negara gitu kan, uangnya lari kemana? Lari ke lu apa bukan? Kalau lari ke lu kan harus jelas, ya kan? Ayo lu. Mana ya? Makanya, nah gitu kan. Nah itu harus dibuktikan, gitu kan. Biasanya kan ada gula, ada semut. Nah, itu. Nah, sedangkan berdasarkan LHKPN, laporan kekayaannya Tom Lembong, Nah, ya kan? biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Normal. Stabil. Selayaknya gitu. orang kaya. Nah, makanya ini harus dibuktikan, makanya di peradilan. Kalau gua dapat duit 400 miliar, mungkin udah ketidur. Makanya itu di peradilan kan. Ah. Ini kasus gitu kan. Nah, kita Mesti, kawal. emang mesti. Mesti. Balikin nama baik tuh. Iya Kasihan dong. juga Tom Lembong. Oh iya gitu kan. Enak. Nah, terus juga harus memeriksa seluruh jajaran ex-menteri di periode sesudahnya. Karena mereka juga melakukan hal yang sama Ah, dengan kenapa nggak kuota kena? dengan kuota impor Sebelum bahkan Tom yang Lembong lebih besar. siapa? Hah? Sebelum Tom Lembong siapa? Sebelum Tom Lembong. Si itu siapa namanya? Yang Mamat. gemuk itu yang gemuk itu loh. Yang bos apa sih, pengusaha juga. Gua lupa siapa, Bang? Mana tuh? Sebelum gemuk. Tom Lembong. Sebelum Tom Lembong yang gemuk itu. Yang kalau nggak salah kader partainya Mang Brewok itu. Oh, mantan Menteri Perdagangan juga. Iya. Ya tahu lah. Iya, pokoknya tahu, gue lupa namanya. Gitu, Cok. Harusnya kan direntetin aja. Si Gebel. Gebel, lu jangan spesifik dong nyebutinnya, tit. Sebelumnya. Iya, gitu. Oke, kita baca di kolom komentar, Cok, terkait pro kontra kasus Tom Lembong ini, gitu kan. Mulai dunia nguap dah. Mantep gua. Kurang ngopi ya. Biasanya ada yang manis-manis. Oke, baca komentar deh. Oke, nah, jadi bermacam-macam lah komentar netizen. Coba gua lihat. Anjay. Bermacam-macam komentar netizen. Nah, ini dari Ibu Ika, gitu kan. Ibu Ika. Ibu Ika. Bukan Ibu Ike ya. Bukan. Ibu Ike yang sering di room Ibu TikTok. Ika. Kata dia, lu tahu dia, kenal, Cok? Ibu Ika. Iya, Ibu Ika. Nggak kenal, nama Ika pasaran. Ika pasaran. Dia bilang, kalau mau diusut, semua menteri perdagangan sebelumnya juga, gitu kan. Nah, berarti sebelumnya itu dalam arti mungkin sebelum Tom Lembong. Iya, tuh. sebelum Tom Lembong. Gitu kan, termasuk di era SBY mungkin. Iya. Gitu kan. Nah, dia bilang ya harusnya sih gitu ya kan? Iya dong, biar adil. Iya, kalaupun mereka juga melakukan hal yang sama ya harus ditetapkan juga. Iya, bareng-bareng dari situ. Wah,
gitu kan. Kalau memang nggak salah ya jangan disalah-salahkan. Kita bukan membela orang yang berkorupsi, tapi harus jangan tebang pilih kan begitu. Ya korupsi itu kan harus jelas, Cok. Iya harus jelas. Kalau memang dikorupsi, silakan menjalankan. Tapi kalau enggak ya balikin nama baiknya, itu yang adil. Jadi definisi itu menurut pengertian orang awam, ya orang awam kayak kita nih ya, korupsi itu adalah memperkaya diri sendiri dan juga menguntungkan atau menguntungkan orang lain, gitu kan. Nah itulah definisi korupsi bagi kita orang awam gitu kan ya, nggak tahu definisi bagi apa namanya penegak hukum gitu kan. Lah gimana bisa dibilang korupsi kalau aliran yang dikorupsi aja nggak masuk ke kantong pribadi? Iya satu itu nggak gitu jelas kan. juga kan. Nah, terus juga memperkaya orang lain gitu. Terus lanjut dari Garasi Munir. Garasi Munir. Garasi Munir. Buset, masih ada Ante Kuliono anjir. Ya pasti lah orang anaknya sekarang wakil ya masih dong. Spesifikasi nih ya, gitu kan. Spesifikasi apa namanya penilaian dari publik gitu kan. Bahwa ya jangan salahkan publik kalau menilai seperti itu gitu. Iya kan. lah. Jadi karena apa namanya proses rentetan peristiwanya ini tiba-tiba dret gitu kan, bahkan yang gua dapat itu dipanggil sebagai saksi. Tapi tahu kalau harus pakai jaket Nah, oranye. begitu diperiksa langsung naik statusnya jadi tersangka, langsung ditahan gitu. Cepet banget ya? Cepet banget. Buset. Gitu kan. Tuh Sesuai aplikasi itu pesenannya. Saya aplikasi ya. Saya aplikasi. Sampai tujuan ya. Iya sampai tujuan bayar tempat. Gila emang. Gila. Oke lanjut dari Power Avivil. Bukan Power Ranger. Ini kita nggak disorot-sorot nih Cok, ya Hah? kan? Coba bacain. Oke lanjut. Power Avivil ditangkap karena ada laporan dari masyarakat. Masyarakat yang mana? Yang makan roti. Lucu ini Cok, lucu, cocok loginya. Ini soal Masyarakat. roti nih. Masyarakat Projongos kali. Gue bingung loh. Ya kan akhirnya banyak tangkapan juga tuh dicocok-cocokin logi gitu kan. Soal roti 400.000 dicocok-cocokin ke 400 miliar gitu kan. Terus Mentamia dicocok-cocokin Formula E. Tapi itu apa namanya? Apalagi Tom Lembong sendiri bakalan keluar nggak kira-kira dengan Pak Peradilan? ya optimis. Optimis ya? Optimis, ya kan? Karena ya kita nih, Cok. Ya, orang-orang yang mengenal Tom Lembong, bahkan ada salah satu sahabatnya ya, itu Dino Patijalal, Pak Dino Patijalal, itu kenal dengan Tom Lembong. Dia sebagai seorang sosok yang sangat berintegritas, gitu kan. Cukup disegani lah di dunia kalangan pengusaha itu. Dino Patijalal itu dia dulu itu salah satu duta besar ya. Duta besar Amerika di era Presiden SBY. Nah, integritasnya juga Pak Dino Patijalal ini nggak perlu diragukan gitu kan. Gitu. Jadi banyak lah ya yang bersimpatik lah dengan kasus Tom Lembong ini. Iya, karena mereka mengenal sosok Tom Lembong itu gitu kan. Gue lihat dari video-video kawan-kawan juga di Blesiweran di TikTok juga banyak. Jadi membela Tom Lembong. Ya dalam arti gini loh, kita itu bukan membela perihal kasus korupsinya, gitu kan. Tapi penegakan hukumnya, supremasi hukumnya yang harus jelas, harus terang benderang. Kalau memang salah, buktikan dengan kesalahannya yang benar, gitu kan, dengan prosedur hukum yang benar, yang betul, gitu kan. Bukan prosedur hukum berdasarkan pesanan. Sesuai aplikasi. Sesuai aplikasi, gitu kan. Nah, ini yang kita kritisi, gitu kan. Penegak hukum itu harus menjadi penegak hukum yang benar-benar menghadirkan keadilan. Jadi gitu kalau kan. rejim ini mau dibilang berpihak dengan masyarakat, harus mendengarkan aspirasi masyarakat bawah. Oh iya. Jangan lagi ada kriminalisasi. Jangan ada lagi yang tidak pernah memilih dia waktu di Pilpres. Kita semua presiden rakyatnya.
Ya enggak, jangan lagi ada janda-janda yang Apalagi lo kepleset bentar lo. iya, jangan lagi ada janda-janda yang dikerdilkan yang inilah kayak kemarin kasus itu kan, jangan lagi kasihanan gitu. Udah gitu dah. Gue takut salah nonton. Ujung-ujungnya bawa janda. Halo, masih ikut juga lo. Lagi ada janda-janda disuruh ngawini orang pengangguran. Itu dia, lagi rame katanya janda-janda disuruh ngawinin orang pengangguran. Nah, mana yang pengangguran ya? Janda Iwa kan punya usaha, dia juga pilih yang harus ada usahanya lagi dong, biar balance. Enak banget mau kondo tuh laki, kan begitu. Nggak baik itu. Siapa sih itu yang kemarin? Hah? Gua nggak tahu dah. Siapa sih? Udah lo, demen banget lo kesempatan lo. Oke lanjut. Islamic Stores. Ya, Islamic Stores. Ini harusnya jadi titik pembuktian Prabowo bakal bertindak adil atau tidak. Tuh, Itu yang harus kita tunggu. itu poinnya, ya kan? Dan gua mendukung penuh, gitu kan? Ya, bahwa presiden kita ini Prabowo ya kan memiliki komitmen yang kuat untuk menegakkan rule of law, gitu kan? Apalagi dengan Mengembalikan proses hukum sesuai tracknya, sesuai koridornya. Yang salah ya katakan salah, yang benar ya katakan benar. Betul. Gitu. Jangan dibalik-balik, yang benar disalahin, yang salah dibenerin. Udah stop lah praktek-praktek kayak gitu. Itu kan sesuai dengan omongan Jangan lagi presiden. ada hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Iya. Kan begitu. Presiden ngomong loh, ya kan? Stop. Jangan main-main. Praktek-praktek yang seperti itu stop. Saya minta berhenti. Itu presiden loh yang bilang. Iya. Gitu kan. Nah, makanya gua dukung penuh lah mengembalikan ya kan marwah. Betul. Ya nggak? Mengembalikan marwah penegak hukum kita. Gitu kan. Kalau yang benar ya sudah benar. Jangan dicari-cari kesalahannya. Kalau yang udah salah ya kan ya udah proses sesuai kesalahannya. Walaupun memang Tom Lembong taruhlah salah, cari rentetannya. Ada nggak menteri-menteri yang sebelumnya? Nah. Atau menteri yang kemarin-kemarin nih, zamannya si Mulyono, ada nggak kan gitu? Termasuk dianya kalau ada kesalahannya sih. Jadi jangan pakai tebang pilih. Iya. Aduh. Kalau begini caranya memang gua ke Rusia ada pulang. Capek Lu, gue. lu ke Rusia masih ada rumah apa ada Gua kan kontrakan ke di sana? Indonesia karena kemarin di Rusia dingin. Iya. Bukan karena perang ya. Enggak lah. Gua kira lu di apa namanya? Gua cinta Indonesia. Enggak, gua kira- ACI, aku cinta Indonesia. Oke, lanjut. Awal udah tua tuh. Kalau yang tahu film itu udah tua pasti. ACI, aku cinta Indonesia. Gua nggak tahu film apaan naik itu. sepeda pakai seragam sekolah. Ya, dia nggak pernah nonton. Di TPRI dulu. Enggak, gua nggak pernah nonton. Naik sepeda pakai seragam sekolah, bercanda-bercanda gitu pulang sekolah, nyanyi nih ACI, aku cinta Indonesia. Dia nostalgia. Oke, lanjut. Dari Susi Angel Susi bukan Hinata. makan Jepang. Hah? Susi bukan makan Jepang. Senyumnya Pak Tom maknanya besar. Nah, Kalau mau banyak- kangen sama Pak Tom, lihat senyumannya nih, lihat gua. Anjay. Hampir. Dari mana ngeliat senyuman? Ya gua kan sama patung satu bapak lain emak. Bapak yang Cuman bedanya dia yang terawat, gua yang terbuang. enggak, dia nih maknanya besar. Kira-kira betul maknanya gimana nih? Lu lihat gak sok senyumannya Pak Tom itu waktu pas digiring itu? Wah, lesung pipinya, bro. Iya lu bersinar. lu bisa melihat nggak maknanya? Wah, dia termasuk orang yang sabar. Kelihatan mah ada. Kalau gua melihatnya senyuman Pak Tom itu ya dari Senyum perlawanan senyumnya, senyumnya gitu. Itu senyuman bahwa kena lu awas lu gitu ya kan. Nah, kalau gua lo ya nggak tahu dah yang lain dalam arti itu dia senyum-senyum itu merasa kalau memang dirinya dia itu mengetahui sesuatu gitu kan. Kalau seandainya proses dari hukum ini terkait kebijakannya itu ya kan bisa menjadi trigger gitu. Contoh. Kan iya, Contoh. trigger, jadi trigger untuk memberantas
Ya, kita lihat nanti. mafia-mafia yang bersembunyi di kotak Pandora. Ya enggak, kita lihat nanti rentetannya kalau memang setelah Tom Lembong terus kena lagi kemari sampai di eranya Mulyono, berarti memang benar itu untuk buka peluang menteri-menteri yang lain. Iya, tapi kalau cuma stop sampai Tom Lembong, berarti di situ ada something. kan begitu. Oke. Jangan. Lu makin apa namanya cemerlang Cok. Ya. Tampil di podcast pejuang tuh. Biar belum cair untuk semangat aja. Oke, lanjut. Dari Dwi Reni Makmoy. Kata dia, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak yang peduli dengan Pak Tom. Orang-orang baik membantu beliau tunjukkan fakta-fakta dan bukti itu. Gitu kan. Jadi banyak yang bersuara nih. Iya. Ya kan, banyak yang mengeluarkan, ya kan. Apa namanya? Peristiwa, ya kan, yang kebijakannya dikeluarin oleh Tom Lembong. Jadi dikeluarin banyak nih fakta-fakta nih. Dan itu akan dibuktikan dalam pra-peradilan nanti nih. Untuk menggugurkan status tersangka Tom Lembong. Mudah-mudahan di pra-peradilan ini Tom Lembong menang, kita bisa menunjukkan ya. Oke. Kontestasi beliau. Ayo kita lanjut komen selanjutnya. Dari Bambang Triantoro 3. Kelihatan wajah Pak Tom Lembong itu jujurnya dilihatnya adem, nggak mungkin pastinya tuh. Banyak orang mukanya nggak pucat, lesung pipinya masih bersinar, matanya masih sendu. Kalau kita lihat baca muka wajah tuh orang tuh yang nggak ketakutan kasus tuh biasa-biasa tuh model Tom Lembong. Iya. Ada tuh yang sekarang lagi rame kasus judol tuh. Pucat Mukanya, kayak ayam sakit. Sibuk klarifikasi sono sini. Klarifikasi sono sini. Tar lu ngomongin besok lo. Minggu depan gua buka obrolan lo. Udah gatel lu ya. Segmen minggu depan masalah pinjol tuh, biarin kita bongkar. Judol. Pinjol itu. Oke, lanjut. Kupu-kupu 18 plus. Buset. Ablay. Akunnya ablay. Gercep banget loh. 300 seret. Anjir. Apa ya komentarnya? Gue pengen tahu. Penasaran gue. Semua lawan harusnya tersangka. Wek. Paham gak lu? Semua lawan Harusnya tersangka. Bisa juga dibicara begitu. Kupu-kupu malam. Ya rasional. Iya. Ya kan? Kirain gue, dia mau komen gini. Udah mian sama gue pengen. Anjir. Ada aja akunnya. Apa tadi lupa lu baca nih? Kupu-kupu 18 plus. Iya, kupu-kupu 18 plus. Itu nama akun ya. Nama akun. Nama akunnya, makanya gue berpikiran negatif langsung. Oke, lanjut. Nah, ini namanya Fafa. Papa Pupu. Papa. Oh, Papa. Gak pakai pupu. Ini Fafa nama akunnya. Papa doang. Fafa doang. Fafa. Jangan-jangan adanya Pupu Papa. Bisa jadi. Yang sudah aman adem Airlangga. Gak adem. Zulkifli Hasan dilindungi penguasa, kata dia. Penguasa yang mana? Belum tentu, ya kan? Kalau di era sebelumnya mungkin merasa dilindungi gitu. Nah, di era sekarang belum tentu, harap-harap cemas. Kan deg-degannya gini, kali aja Tom Lembong memang untuk buka jalan, menteri-menteri yang tersangkut jadi nggak tebang pilih kan bisa jadi. Iya, gitu kan. Deg-degan juga nggak bisa tidur ya. Deg-degan, ya kan? Ya kan? Nah, ini stroke. dari Setuju Shop Garam Terapi. Setuju Shop Garam Terapi, dia bilang titipan Kaisang. Apa maksudnya? Titipan Kaisang. Hah? Titipan Kaisang. Setoran nggak? Nggak mungkin nih dari apa namanya, dari pembahasan publik itu kan ada yang ngait-ngaitin nih, Cok. Oh iya. Gitu ya kan. Soal 400 miliar itu ya kan dengan roti 400.000. Nah, itu dicocok logi tuh, dikait-kaitin. Kita makan roti yang 3.000 belum nyampe. Seru lah gitu kan. Jadi apa namanya, mungkin ini bulan November ya. Nah, mungkin di bulan November ini banyak
rentetan peristiwa lah yang harus kita pantengin, kita plototin, terutama kasus Tom Lembong, gitu kan. Gue udah gatel aja nih pengen ngomongin kasus ini. Apa? Judi online. Oh nanti dong, segmen minggu depan kita omongin. Oh gitu ya. Nah, jadi gitu. Apa namanya? Kita sebagai host dari podcast Pejuang segmen komen. Lu ya ngomong-ngomong udah lama nih nggak iklanin ini. kan? Iklan apa? Nih iklanin kan? Oh iya. Hah? Jangan sampai lupa ini. Mulut dah busa ini. Lagi ingetin dulu dia. Guys, ya, gue disinggung mulu sama dia ya kan. Padahal dia udah cair loh, gitu kan. Banyak jobnya gitu. Batu es kali cair. Jobnya itu ngeri loh. Jakarta Banten bolak-balik gitu kan. Biasa. Tapi masih ngingetin aja soal barcode nih. Jadi teman-teman nggak pernah berhenti dan ngingetin teman-teman penonton setiap podcast Pejuang. Beras habis. Beras, habis. ting diri. Ayo cek gimana cek. Beras. Gimana cek? Beras habis sabda. Beras habis. Ting gini. Sekarang ketangkep ya. Pakai baju. Goblok. Udah bener-bener lo joget enak-enak, lo pakai iklanin judol kan goblok. Aduh. Kalau kita iklanin ini aja ya, guys. Nyala kalau nih bukan buat Depo bukan. Kita iklanin ini aja. Buat teman-teman para penonton podcast setia podcast Pejuang ya. Di sini ada barcode gitu kan. Nah, barcode ini teman-teman bisa support ya. Perjuangan kita atau di perjuangan teman-teman ya, kru dan semuanya yang terlibat di podcast Pejuang gitu kan. Nah, langsung aja scan barcode-nya. Gimana, Cok? Udah Kalau dah. nggak ada? Kalau nggak ada ya paksain. Kalau ada silakan. Kalau nggak ada ya usahain. kalau nggak ada paksain. Maksainnya berapa, Cok? Canda ya. Ini teman-teman ya. Ini barcode-nya podcast Pejuang. Silakan di QR card-nya ini scan gitu kan. Dan nanti juga tampil tuh. Kalau nggak ada rupiah ya dolar. Kalau nggak ada dolar pound sterling. Saya. Kalau nggak buain beras juga apa. Kayaknya udah itu aja kali ya. Oke. Segmen Tom minggu Lembong. ini terkait Jangan lupa Tom Lembong. semua support Tom Lembong, bikin video-video tentang Tom Lembong. Ya nggak, biar Ikutin kita terus support lah. terus. Pokoknya ikutin terus perkembangan proses hukum dari Pak Tom Lembong gitu Oke. kan. Kita bukan mendukung terkait tindak pidana korupsinya. Oke. Kalau memang terbukti, Kalau memang salah ya salah, gitu kalau kan. memang tidak salah ya Ya. tolong dilakukan dengan proses hukum yang baik dan benar gitu kan. Tegakkan supremasi hukum. Dan jangan lupa sesuai perjuangan tracknya. Pak Anies, walaupun Tom Lembong dalam bermasalah, kita masih tetap berjuang. Tetap berjuang. Nah, kalau nanti bikin ormas atau partai tetap berjalan. Tetap Oke? berjalan, oke. Oke, itu aja teman-teman dari kita. Terima kasih banyak yang selalu support, yang selalu stay tune di podcast Pejuang. Itu kan jangan pernah berhenti dan jangan pernah lelah untuk mendukung kita di podcast Pejuang. Subscribe, komen, like, Tonton dan share. sampai habis, dapat Gitu. payung. Oke, assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.